Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk minal mukthirina fi riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarpun beliau tidak bergaul lama dengan Nabi, hanya beberapa belas bulan saja. Tapi lihat dengan kecerdasannya, ulet, maka dalam waktu yang singkat boleh bisa mengambil ilmu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah sahabat mulia, penukil hadis terbanyak. Maka hati-hati dengan kelompok kaum yang mengatakan diri mereka Islam, ingin menghancurkan Islam itu akan dicopot, dikeluarkan ilmu-ilmu Islam. Tidak langsung, kalau langsung dibuat hadis, orang Islam akan curiga. Kalau Al-Quran langsung dibuat, orang Islam akan curiga. Akan tapi ada sekelompok kaum muslimin yang ingin merusak Islam, membuang kebenaran, keindahan, kebaikan, ilmu-ilmu Islam. Bukan ilmu Islam yang dibuang, akan tapi apa? Orang-orang yang membawanya. Sehingga apa? Dicaci yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah, ada sekelompok orang yang mengatakan diri mereka Islam, ternyata Abu Hurairah ini dicaci maki dan diolok-olok. Karena apa? Kalau sudah Abu Hurairah ini dibuang, maka bersama hilangnya Abu Hurairah, hilang ribuan hadis. Makanya kalau ada tahu kelompok yang mencaci maki, mengolok Abu Hurairah, ya sudah langsung itu adalah akidah sesat, menyesatkan, tidak boleh kita dekat-dekat. Biarpun yang membawa adalah jenggotnya panjang, jubahnya gede, imamahnya lebih besar dari ini. Kalau baca Quran nangis, tapi dengan Abu Hurairah nggak benar. Awas, hati Abu Hurairah. Dan termasuk ini kunci. Bagaimana menurutmu Abu Hurairah? Abu Hurairah. Oh, kurang ajar ini. Kalau sudah ngomong Abu Hurairah saja nggak berani. Padahal dia adalah ulama minal muhaddithin, perawi hadis terbesar. Nah ini. Karena zaman ini zaman fitnah. Harus kita tegaskan. Imam Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak. Dan ini orang di luar Islam melalui orang Islam antek-anteknya itu. Dengan cara begitu. Nanti Abu Hurairah dipangkas. Abu Bakar Siddiq dipangkas. Sayyidina Umar bin Khattab dipangkas. Terus dipangkas-pangkas. Akhirnya apa? Loh, tinggal apa yang tersisa dari hukum-hukum Islam? Karena pembawanya sudah dipangkas. Karena paham. Kalau sudah pembawanya dipangkas, yang dibawa sekaligus hilang. Kalau orang sudah nggak percaya dengan Abu Hurairah, benci Abu Hurairah, riwayat hadisnya, ini nggak benar ini. Karena yang bawa siapa? Abu Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-khailu, kuda. Kuda. Akan tapi makna lebih luas, bukan saja kuda. Hanya pada zaman dahulu itu kekayaan yang paling berharga adalah kuda. Termasuk kekayaan yang paling berharga di dalam berjuang. Karena apa? Kuda bisa digunakan untuk berperang. Secara lafaz itu. Akan tapi secara makna kita perluas. Segala sesuatu yang bisa digunakan untuk berjuang, bisa kita beri nama kuda. Kalau zaman itu belum kebayang namanya kendaraan-kendaraan yang lain. Onta tidak bisa mengalahkan yang namanya kuda, kecepatan untuk meluncur, melaju. Sehingga kalau alat peperangan yang paling canggih hari ini ya, kendaraannya ya pesawat tempur tercepat, ya bisa kita maknai kuda. Apapun. Sesuatu yang bisa digunakan untuk berperang. Cuman kita tidak boleh meninggalkan makna hakikatnya, yaitu kuda. Sehingga kuda itu dititipkan keberkahan. Kita perlu budayakan lagi kuda. Bukan untuk pacuan saja. Kuda ada berkah. Dititipkan di nasiyah. Nasiyah itu adalah ubun-ubunnya kuda. Dititipkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pengen kuda ini. Semoga kita bisa dapat kuda 3, 4, 5. Anak-anak kita pengen latih kuda, anak kecil. Jadi berlatih kuda. Darbul khail itu adalah termasuk laghwu. Ada lahu 3, sesuatu yang melalaikan tapi sunnah. Yang pertama, mumuda'abatun nisa, bercumbunya seorang suami dengan istrinya. Yang kedua, darbul khail, melatih kuda. Yang ketiga adalah rimayah, main panah. Sebagian mengatakan as-sibahah.
berenang. Ada beberapa hal. Karena apa? Ini adalah yang satu untuk mewujudkan keindahan dalam rumah tangga, bermesraan. Yang kedua adalah untuk berperang. Dan yang ketiga adalah sama untuk berjuang. Luar dalam baik. Makanya lahu ada yang diperkenankan. Kuda. Kuda itu li thalathatin untuk 3 orang. Maksudnya apa? Segala yang kita saksikan dari apapun yang bisa digunakan untuk berjuang, terutama adalah kuda atau apapun, dan berjuang pun sekarang sudah bermacam-macam. Karena di negeri kita sudah tidak ada peperangan. Maka perjuangan pun adalah bukan sekedar ada berperang melawan musuh yang namanya manusia yang terlihat fisiknya, tapi juga akhlak dan juga pemikiran. Maka itu termasuk berjuang. Maka apapun yang kita gunakan untuk berjuang, maka ini ada 3 untuk 3 model manusia. Mobil yang Anda miliki, kekayaan yang Anda kumpulkan, motor yang Anda miliki, semua ternak yang Anda miliki, maka itu ada 3 model. Dan Anda golongan yang mana? Yang pertama, lirajulin ajrun. Bagi seseorang ada pahalanya. Jadi apapun yang Anda miliki itu ada 2 model. Sesuatu yang Anda miliki dan engkau mendapatkan pahala. Walirajulin sitrun. Ada sesuatu yang Anda miliki, bagian model yang kedua tidak memberikan pahala kepadamu. Ya cukup menjadikan kau cukup saja. Sitir, tertutup dari kefakiran. Biar gak kaya, gak malarat. Hanya cukup saja. Tapi gak ada keberkahan. Gak ada kebaikan di akhirat nanti. Walarajulin wizrun. Dan yang terakhir adalah dimiliki seseorang, akan tapi di situ ada dosa. Nggak usah jauh-jauh, motor saja satu contoh. Yang Anda miliki ada 2 model. Ada motor yang menjadikan Anda mendapatkan pahala. Karena motor itu mulai dari Anda menabung, mencicil, mau beli, pikirannya adalah agar saya bisa ngaji dengan motor itu. Atau bisa menyebut istri saya, nganterin anak saya, dan seterusnya. Untuk khidmah, untuk keluarga. Tujuanmu adalah baik, maka ketahuilah motor ini ada pahalanya. Yang kedua ini, motor. Bukan untuk itu, ya sudah. Makanya saya pengen punya motor, sudah. Maka ini hanya sitir, hanya sekedar kamu tercukupi saja. Tidak sampai kamu melarat di situ. Yang ketiga, motor punya maksiat. Kenapa? Mulai di motor, aku ini apel susah bener nih. Atau mau ngapain pokoknya yang haram-haram itu kok susah bener nih. Mau beli motor hanya untuk itu. Mulai dari dia nabung sampai kapanpun ya dosa. Atau hanya untuk sombong-sombongan. Nanti akan disebutkan oleh Nabi SAW. Faman ladzi lahu ajrun, adapun kuda yang ada pahalanya, termasuk kekayaan yang mengundang pahala untukmu. Ini digambarkan kuda. Adalah farajulun, ada seorang laki-laki mempunyai robatoha, mempunyai kuda lalu diikat kudanya. Fi sabilillahi, untuk jalan Allah. Jadi dia membeli kuda, memiliki kuda, dalam pikirannya adalah untuk berjuang di jalan Allah. Untuk kebaikan. Pergi ke pasar beli kuda. Untuk apa? Untuk perang. Jadi akan aku besarkan sampai kuat untuk perang di jalan Allah. Kemudian sampai digambarkan begitu gampangnya pahala didapatkan karena niat yang mulia. Kemudian kudanya diikat dengan tali. Fa'atala fi marjin. Kemudian dipanjangkan talinya. Marjin itu satu hamparan luas yang di situ ada rumput hijau. Sehingga dengan bebasnya kuda itu untuk keliling memakan rumput tersebut. Karena talinya panjang. Orabatan atau di taman, di kebun yang di situ banyak dedauanannya. Dilepas di situ itu kuda dengan diikat di tali. Fama asabat fi tiyaliha, fama asabat fi tiyaliha. Jadi ternyata semua yang tertimpa oleh talinya tadi itu, yang kesenggol sama talinya itu. Zalika, yang demikian itu adalah minal marji, dari hamparan luas yang berrumput hijau ataupun kebun yang penuh dengan tanaman yang terjangkau oleh tali tersebut. Kanat lahu hasanat, dihitung sebaik kebaikan. Waduh, semakin panjang talinya. Cuman ini yang digambarkan di kalak mubah. Kalak mubah itu adalah hamparan yang memang semua orang boleh mengembalakannya di situ.
padang rumput. Kalau kebunnya orang mah nggak boleh. Ini bukan kebunnya orang, ini hamparan bebas. Kalak mubah. Yang mubah, yang siapapun boleh memiliki dan mengambilnya. Walau annaha qata'at tialaha. Kalau seandainya kudanya itu membelat lalu sampai putus itunya. Fastannat syarafan. Al-syarafa ini kemudian keliling. Satu putaran atau dua putaran. Kanat. Ya, keliling muter. Habis lepas. Berarti semakin jauh. Maka karena semakin jauh ya, semakin luas. Lah kalau sudah begitu deh, berarti semakin luas. Jadi, syarfan itu berputar. Kanat arwatuha wa atharuha. Arwat dari raus. Kalau buang kotoran, bekas-bekasnya semuanya itu hasanatun lahu atau hasanatin lahu, akan menjadi kebaikan-kebaikan bagi orang tersebut. Wa annaha marrat binahrin, kalau ternyata kuda tersebut mampir ke sungai, fasyaribat bihu, kemudian minum dengan dirinya sendiri. Wa illam yurid ayaskiha, biarpun yang punya kuda tidak berkeinginan untuk memberikan minum sendiri, cari makan sendiri, minum sendiri. Karena dari hasanatin lahu, maka akan menjadi kebaikan baginya. Satu dulu kita bahas. Artinya apa? Dengan niat mempunyai kendaraan untuk berjuang di jalan Allah, mempunyai apa ingin digunakan untuk jalan Allah, semuanya ini akan menjadi pahala. Bahkan sampai digambarkan tadi, kudanya itu minum dengan sendirinya saja dapat pahala. Bukan dengan jerih payahnya, apalagi jika diminumi oleh dia. Gara-gara niat yang baik tadi. Bertujuan untuk membeli kuda untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya yang terjadi dari ontanya, dari kudanya, kotorannya pun akan ditimbang sebagai kebaikan. Allah. Penting kita. Makanya sekarang pastikan kalau mau beli motor itu untuk apa? Beli mobil untuk apa? Bangun rumah baru lagi untuk apa? Tanyakan dirimu sendiri. Kalau tujuannya nggak jelas, jangan beli nanti. Bukan bagian yang pertama. Kalau bagian yang kedua masih masuk akal, masih tidak berdosa. Tapi bagian yang ketiga nanti akan disebutkan. Bagian yang kedua gimana? Ini bagian yang pertama karena benar tujuannya. Tentunya dengan harta yang halal bersih. Ada orang pengen cita-cita, ya Allah pengen punya motor bisa ngaji. Subhanallah. Sepanjang motor itu ada dan digunakan untuk ngaji, Allah jadi pahala. Wa rajulun rabataha mutaghanniyan wa ta'affufan. Ada orang mengikat atau beli onta tersebut tapi hanya sekedar dia itu biar nggak pakai miliknya orang, yang nggak pakai ini sih untuk kebutuhan saya sendiri saja deh. Wa ta'affufan, ya jangan sampai saya itu pakai kudanya orang, ya untuk saya sendiri ya. Beli mobil apa ya, nggak ngerepotin orang gitu sajalah. Nggak jelas niatnya. Pokoknya nggak pengen ngerepotin orang, nggak ganggu orang. Ya saya beli mobil karena selalu ngerepoti, ini ngerepoti. Tumalam yansa haqqallahi fi riqabiha. Tapi pun demikian, dia tidak lupa kewajiban-kewajibannya kepada Allah yang dititipkan di atas tengkuknya. Maksudnya apa? Kalau perlu dizakati. Kan itu. Wala duhuriha, misalnya apa? Duhuriha itu punggungnya. Maksudnya apa? Ya kalau ada orang butuh ya pakailah, jangan sampai pelit-pelit banget. Hanya sekedar cuma niatnya nggak jelas. Untuk itu toh. Bahaya lidzalika sitrun, itu hanya sekedar sitir saja. Hanya menjadikan dia itu sitir tertutup dari kefakiran. Hanya dibilang orang punya mobil, dibilang orang punya motor gitu sah. Tidak ada kelebihannya nanti di akhirat.
Karena niatnya nggak ada. Jadi perlu kita memperbaharui niat kita di dalam kita membeli apapun. Rajulun yang ketiga adalah seorang laki-laki rabataha membeli kuda lalu diikat atau yang sepadannya yang kita sebutkan kekayaan, mobil, motor dan seterusnya. Tapi fakhran gaya-gayaan. Pokoknya saya itu harus punya mobil yang dibuat oleh Abu Jahal misalnya. Misalnya barangkali Abu Jahal punya mobil mereknya paling bagus. Kalau nyebut merek mobil nanti kan promosi, mahal nih promosi. Atau Dajjal lebih gede lagi, yang hebat. Hanya doang sebab kalau sudah mereknya Dajjal itu luar biasa. Duduknya pun beda. HP pun kalau merek Dajjal, kalau HP-nya jelek, assalamualaikum. Kalau sudah punya bagus, assalamualaikum. Cincinnya 20.000, alhamdulillah. Cincinnya 5 juta, Masya Allah. Berubah. Fokron hanya untuk bangga-banggaan. Yang beli mobil untuk apa kau beli mobil? Yang beli motor untuk apa kau beli motor? Yang bangun rumah untuk apa kau bangun rumah? Kalau hanya bangga-banggaan rumah, bangga-banggaan mobil, ketahuilah rendah. Untuk sombong. Bahasa sekarang prestis. Tuntutan gaya hidup, ya, kotoran dalam hati. Kesombongan tidak akan terpuji bagi siapapun. Tidak akan terpuji kesombongan, enggak ada. Wibawa tidak harus dibangun dengan kesombongan. Kalau para salafun saleh itu wibawa tidak harus dengan yang namanya dunia. Wibawa Allah titipkan di dalam hati. Justru menjadi bermasalah jika wibawa itu dibangun dengan dunia. Karena dia punya kekayaan, mungkin motornya bagus, mobilnya mewah, lalu terhormat karena kekayaannya, musibah. Man tawadhu li ghaniyin liginahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Man tawadhu li ghaniyin liginahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Barang siapa yang tawadhu, kagum kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya terpangkas. Apakah pakai mobil mewah tidak boleh? Bukan tidak boleh, akan tapi bukan dipaksain hanya untuk menjadi kelas tertentu, bukan. Kalau diberi Allah mobil nikmati itu semuanya. Jadi para kekasih Allah itu menjadi kaya dan bajunya mewah itu bukan karena disengaja, memang tiba-tiba diberi Allah rezeki banyak. Imam Malik kaya, ternaknya nggak habis-habis, jadi kaya. Jadi wajar saja, sudahlah jalan hidup. Termasuk compang-camping pun kalau dibuat juga nggak benar. Dirobekin bajunya, pura-pura ini biar dianggap sufi, ahli tasawuf. Ya nggak benar, itu biasa saja lah. Kalau punya baju jelek, memang hasilnya jelek ya biasa. Nggak usah kecil hati. Dan nggak usah baju bagusnya dirobek-robekin, nggak usah. Biasa saja. Maka muncullah orang seperti Imam Hasan Basri, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Fakhr. Dengan ini, tapi bukan untuk kesombongan. Waktu ditanya, wahai imam, kenapa kau pakai baju mewah seperti itu? Dia menjawab, agar bajuku ngomong kepada semua orang bahasanya, aku ini orang cukup, jangan dibantu saya. Hebat tuh. Kiai kalau ngomong gitu, sudah. Tapi bisa berubah. Niatnya, saya harus pakai mobil mewah, baju mewah, kenapa? Biar aku bisa menarik orang-orang kaya. Nanti bisa duitku banyak dari. Oh, jadi untuk jaring duit lagi. Mana? Nah, ini kacau nih. Sebab kalau saya pakai mobil reyap, nanti duduk sama orang fakir. Nggak dapat duit. Tapi kalau saya mobil mewah, saya akan duduk dengan orang-orang kaya. Nanti saya banyak duit. Oh, sengsara nih manusia. Beda ya. Tapi Imam Hasan berkata, bajuku bagus, agar orang nggak ngasihani saya. Biar bajuku ngomong, saya ini orang kaya, cukup. Nah ini hebat orang kaya, para kekasih Allah nih. Bukan dengan kekayaannya lalu pengen membuat kelas tertentu. Ini adalah ustadz kelas menengah ke atas. Ada ustadz menengah ke bawah, macam-macam tidak tahu, ada kelas-kelasan gitu. Bukan begitu, Nabi Muhammad kelasnya siapa yo?
Nabi Muhammad kelas semuanya. Gurunya orang fakir, gurunya orang kaya, gurunya pejabat, gurunya rakyat. Kalau ternyata ada seorang ustadz menjadi ustadz kelas menengah ke atas, alhamdulillah. Yang penting bukan dibuat-buat seperti itu. Berjalan begitu saja. Jadi gurunya orang fakir, gurunya orang kaya, semua diperhatikan. Yang menjadi masalah adalah dibuat-buat. Dibuat-buat. Sehingga apa? Yaitu combang-cambingnya pun dibuat-buat, bukan benar. Sudahlah, enggak usah sok combang-cambing biasanya. Biasa. Meminal wara'i tarkul wara'. Wara' itu kalau dibuat-buat tidak wara' lagi. Wara' itu menghindar dari haram dan ini, tapi atau pengen dilihat tasawuf. Tapi dibuat-buat. Sengaja dilecek-lecekin. Bajunya jelek. Seolah-olah tidak senang dunia. Duitnya hilang bingung. Seolah-olah biasa saja. Makanya lihat, ada muncul dari para salafun saleh, para kekasih Allah yang compang-camping. Ada. Compang-camping. Termasuk ulama besar Imam Nawawi rahimahullah tidak punya baju. Banyak. Bahkan makannya pun sangat terbatas. Makannya hanya segali kurma dengan air. Imam An-Nawawi. Yang kita baca bukunya setiap saat. Termasuk Imam Syafi'i adalah bukan orang yang kaya, biarpun pada masanya di Irak kaya dan seterusnya. Tapi Imam Malik fakir dengan kekayaannya. Sampai hari ini pun ada kiai yang Masya Allah. Fakir, tapi bukan dibuat-buat begitu. Dan beliau tidak merasa kecut dengan kefakirannya. Karena kefakiran tidak akan menjadi dia berubah. Bahkan kekayaan pun dia akan berubah. Karena hatinya tidak dengan dunia itu. Nah ini fakhron. Mempunyai mobil hanya pengen bangga-banggaan. Ada yang sadar ingin berbuat baik dengan kekayaannya, dengan kudanya, denganannya. Tapi apa? Riyaan. Riya itu untuk menampakkan kebaikan. Dermawan. Saya akan ini berusaha kaya. Saya akan beli mobil, beli ini. Untuk apa? Ya untuk membantu orang. Tapi tertintas di dalam hatinya bukan karena Allah. Tapi karena riya. Pengen pamer. Pengen disebut sebagai orang dermawan. Pengen disebut sebagai orang yang berjuang di kampungnya. Ujung-ujungnya adalah kembali sanjungan. Pengen dimuliakan, pengen dianggap. Pengen diabadikan namanya. Dengan pepatah. Gajah mati tinggalkan gading. Macan mati tinggalkan. Jadi maksudnya apa? Dalam hidup kita harus punya peninggalan yang bakal disebut sepanjang hidup kita. Loh kok disebut? Bukan disebut. Kita ingin bahwasanya amal kita berguna untuk umat. Kalau masalah sebutan itu, lihat. Sebutan tidak selalu sebutan itu adalah menyelamatkan. Bahkan ada hamba-hamba Allah yang tidak pernah disebut dari kekasih-kekasih Allah. Atau nawa'an di halil Islam, tapi punya harta, na'udzubillah, pikirannya adalah untuk memerangi kebenaran, memerangi Islam. Maka yang sombong-sombongan, atau yang menggunakan untuk baik, tapi niat yang enggak benar, hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan atau orang yang baik. Atau yang ketiga, punya harta atau punya kuda, tapi untuk merusak Islam. Wa ya wizrun, ini adalah hukuman neraka, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari ke atas itu semuanya. Tinggal kita melihat semuanya. Dari kita. Apa yang kita miliki untuk apa. Tinggal merubah niat saja. Mungkin ada yang kemarin niatnya jelek waktu pilih motor. Yuk niat yang baik. Diniati saya perlu kaji ulang niatku ini. Ya Allah, aku kemarin niat ini. Astaghfirullah. Sekarang aku niatkan. Motorku ini hanya untuk kebaikan. Biar berubah. Jadi pahala dan pahala.